Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk program Faith Room. Dan kali ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah berikan. Kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong setiap hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan bertumbuh di dalamnya. Bantu setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita lihat dan kita renungkan bersama ini sebenarnya cukup menarik. Karena ini adalah bagian awal dari kitab Wahyu, di mana kita membaca atau kita bisa membaca dari Wahyu pasal yang mulai dari pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga, di mana Tuhan Yesus memberikan teguran, memberikan nasihat, dan seperti memberikan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan jemaat yang pertama yang menerima nasihat, pesan atau surat itu adalah jemaat di Efesus. Nah, sebelum kita melihat bagian ini lebih jauh, saya ingin mengajak untuk kita melihat latar belakang dari jemaat di Efesus ini. Nah, saudara, jemaat ini cukup menarik karena salah satu jemaat yang cukup berperan penting di dalam perkembangan kekristenan pada abad yang pertama. Pertama kali kita mendengar tentang Efesus itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-19, di mana kita bisa melihat di sana setelah Paulus melayani di Athena. Kemudian dia pergi ke Korintus dan bertemu dengan dua anak Tuhan di sana, yaitu Aquila dan Priscilla yang menjadi rekan sepelayanannya. Dan saat melayani awal di Korintus, orang-orang Yahudi menolak Paulus. Kita bisa membaca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian setelah dari Korintus, Paulus hendak kembali ke Antioquia, ke gereja asalnya, gereja yang dimana dia dan Barnabas diutus pada perjalanan misi mereka. Dan dalam perjalanan itu dia bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Nah, saat mereka sampai di Efesus, Paulus meninggalkan Aquila dan Priscilla di sana dan dia melanjutkan perjalanan untuk menginjil di wilayah Galatia. Kita bisa lihat itu lebih jauh dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Lalu saat Aquila dan Priscilla berada di Efesus, datanglah Apolos dan berkhotbah di Efesus. Dan Aquila dan Priscilla ini melihat bagaimana Apolos mengajar, kemudian mereka mengoreksi pengajaran dari Apolos itu tentang jalan Tuhan, dan Apolos menerima koreksi mereka, dan akhirnya kita melihat bahwa kesan yang muncul di dalam baik surat Paulus, kemudian di dalam catatan Kisah Para Rasul, Apolos menjadi salah seorang yang sangat mendukung dan membantu bahkan berpengaruh di dalam gereja mula-mula. Lalu saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, bahwa saat Paulus melayani di Efesus, dia bertemu dengan 12 orang percaya, dan kemudian 12 orang itu dibaptis dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Lalu Paulus tinggal di Efesus itu selama 3 tahun. Selama 2 tahun dia mengajar di ruang kuliah Tiranus, dan lewat pelayanannya ini Injil tersebar dan Allah bekerja melalui mujizat dan pengajaran yang Paulus lakukan. Itu saudara bisa baca lebih jauh di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-11, lalu Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 31. Nah, di dalam pelayanan Paulus di Efesus ini terjadi satu kejadian unik yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20, di mana anak-anak Skewa mencoba untuk meniru pelayanan dari Paulus dengan mencoba mengusir orang yang kerasukan setan, tetapi justru mereka lah yang dihajar oleh orang yang kerasukan itu. Nah, setelah itu kegerakan rohani menjadi luar biasa, meledak di sana, dan banyak orang bertobat, meninggalkan penyembahan berhala, praktek-praktek sihir mereka. Dan hal ini justru membuat pertentangan yang dialami oleh Paulus dan anak-anak Tuhan yang lain di Efesus, terutama dipimpin oleh Demetrius. Dia seorang pembuat patung Dewi Artemis di Efesus. Nah, karena orang-orang bertobat kemudian menjadi percaya dan meninggalkan praktik sihir mereka, penyembahan berhala mereka, terutama penyembahan terhadap Dewi Artemis ini, maka Demetrius melihat bahwa dia mulai kehilangan omset, sehingga dia membuat huru-hara dan Paulus harus meninggalkan Efesus. Nah, setelah dari Efesus, Paulus pergi ke Makedonia.
Dan saat dia hendak pergi ke Makedonia, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus untuk mengembalakan jemaat di sana dengan pesan untuk melindungi pengajaran firman Tuhan di sana, melindungi jemaat itu dari pengajaran sesat. Dia juga memberikan penguatan kepada Timotius untuk tetap bertahan dalam pelayanan, sebab Efesus itu bukan tempat yang mudah untuk melayani. Nah, sebelum kemudian pergi ke Yerusalem, Paulus sempat menyampaikan pesan-pesan kepada para penatua di Efesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 hingga 38. Meskipun dalam kejadian ini Paulus tidak pergi ke Efesus, tetapi Paulus memberikan nasihat dan mereka berpisah di sana. Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa jemaat di Efesus ini sebenarnya adalah jemaat yang diberkati dengan orang-orang yang luar biasa dalam pelayanan mereka. Ada Apolos, ada Paulus, ada Aquila, ada Priscilla, ada Timotius, dan bahkan dipercaya Rasul Yohanes itu pernah melayani juga di Efesus. Tetapi di sini saudara, saat nanti kita akan melihat pembahasan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat pertama hingga yang ketujuh, di mana Yesus memberikan peringatan, nasihat, teguran kepada jemaat di Efesus ini, maka ada persoalan yang terjadi di sana, dan persoalan utama itu adalah mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita lihat saudara di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Surat atau pesan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui malaikatnya kepada Yohanes untuk kemudian diteruskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, siapa yang dimaksud dengan malaikat jemaat di Efesus ini? Kata malaikat dalam bahasa Yunani itu angelo, berarti pembawa pesan. Kata ini bisa merujuk kepada malaikat, yaitu makhluk surgawi, tetapi juga bisa merujuk kepada manusia yang membawa atau meneruskan pesan itu, disebut angelo itu. Nah, beberapa penafsir seperti David Guzik, Albert Barnes, dan John MacArthur berpendapat bahwa malaikat di sini merujuk kepada gembala dari jemaat tersebut. Dalam konteks ini, nampaknya ini merujuk kepada membawa pesan dan bukan kepada malaikat, makhluk surgawi. Sebab tidak pernah malaikat menjadi pemimpin dari jemaat. Juga di sini Yohanes yang disuruh untuk menulis pesan ini, dan di dalam kitab Wahyu dan juga di dalam Alkitab tidak ada kejadian di mana manusia dipakai untuk memberikan pesan kepada malaikat. Yang ada justru sebaliknya. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan dari beberapa penafsir yang melihat bahwa yang dimaksud dengan malaikat jemaat di Efesus ini bukan makhluk surgawi, tetapi istilah lain untuk pemimpin jemaat yang ada di Efesus itu. Nah, saudara, di sini saya ingin menarik satu penerapan bahwa dengan pandangan ini maka ada penerapan yang bisa kita tarik, yaitu tugas dari seorang gembala, pendeta, atau orang yang memimpin persekutuan adalah mempelajari firman Tuhan, kemudian mengajarkan hal itu kepada jemaat atau orang yang dipimpin. Pendeta atau pengkhotbah, pengajar firman Tuhan sebenarnya hanya seperti moderator yang menyampaikan pesan dari Tuhan kepada jemaat. Dia tidak mengarang pesan itu sendiri, tapi meneruskan. Bagaimana dia meneruskan? Yaitu dengan memberi diri untuk tekun, serius, semangat, dan berjeri lelah bahkan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan itu. Berdoa meminta untuk Roh Kudus membukakan apa yang menjadi penyataan Tuhan lewat firman yang dipelajari itu, kemudian meneruskan itu. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada jemaat ini? Dia katakan bahwa inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Perhatikan saudara, dikatakan bahwa yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-20, di sana jelas ditunjukkan bagi kita bahwa ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nah, dikatakan bahwa Yesus memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa yang memegang kendali atas gereja, atas pelayanan yang berkuasa, yang berotoritas penuh adalah Yesus Kristus sendiri, kepala gereja itu. Ingat, gereja, pelayanan, persekutuan adalah milik Kristus. Bukan milik pendeta atau siapapun yang melayani di sana atau pemimpin persekutuan itu. Bukan, tetapi milik Kristus yang dipercayakan untuk para pemimpin itu, para gembala jemaat itu, para pendeta itu mengambil bagian di sana untuk melayani umat Tuhan. Lalu saudara, lihat di ayat yang kedua, ayat yang ketiga dari bagian pembacaan kita ini, bahwa ada pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Gambaran yang diberikan bahwa mereka adalah jemaat yang bersemangat dan setia melayani dan beribadah. Mereka memiliki teologi yang baik dan tajam dalam menilai pengajaran. Nah, Yesus katakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. 2 kali di dalam bagian ini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tahu apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini. Artinya bahwa mereka tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi, baik secara pelayanan, ingat bahwa kita tidak luput dari pengawasan Tuhan. Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Ini harusnya memberikan juga kepada kita satu kekuatan iman, satu keteguhan hati untuk terus dan tekun melayani. Perhatikan kembali di ayat yang ketiga. Bagaimana Yesus berbicara atau memuji bahkan jemaat ini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka bertahan dalam penderitaan serta tekun dalam pengiringan mereka bersama Tuhan. Lalu kalau kita lompat kepada ayat yang ke-6, juga ada pujian yang diberikan di sana. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, memang menjadi pertanyaan besar, siapa Nikolaus ini? Beberapa bapak gereja, salah satunya seperti Irenaeus, kemudian juga Hippolytus, mereka memberi penjelasan bahwa nampaknya Nikolaus ini adalah seorang pengajar atau nabi palsu yang membawa kekacauan baik dalam doktrin dan kehidupan jemaat yang ada. Sampai di sini saudara, bahwa secara penampilan jemaat ini nampaknya sangat ideal dan baik dalam pelayanan mereka, dalam teologi mereka, dalam pemahaman mereka akan firman Tuhan. Tetapi kemudian saat kita lihat di ayat yang keempat dan kelima, ada teguran yang Yesus berikan. Yesus katakan demikian, ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini yang menjadi persoalan utama dari jemaat di Efesus ini. Bahwa yang menjadi masalah bagi jemaat ini adalah mereka nampaknya terjebak dalam berbagai kesibukan pelayanan yang ada. Akhirnya membuat mereka meninggalkan kasih yang semula itu. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa terlepas dari semua hal baik yang dilakukan oleh jemaat Efesus, ada sesuatu yang salah dengan serius di sana. Mereka telah meninggalkan kasih itu. Mereka bukan kehilangan tapi meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Mereka pernah memiliki kasih itu, tetapi sekarang mereka tidak menghidupinya lagi. Saya juga mengutip dari Pastor Rick Lancaster. Dia mengatakan bahwa teologi mereka benar dan perbuatan mereka baik. Tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam hati mereka. Mereka begitu dikuasai dengan mentalitas untuk menjaga doktrin mereka tetap murni dan kegiatan rohani yang begitu banyak. Sampai-sampai mereka kehilangan fokus untuk menyadari alasan mereka melakukan itu semua dan kepada siapa mereka lakukan semuanya itu. Saya ingin memberikan satu catatan di sini saudara, bahwa perlu diingat sikap untuk menjaga doktrin yang murni, semangat yang berkobar untuk melihat firman Tuhan itu dengan murni disampaikan, pengajaran yang baik disampaikan, semangat untuk melayani, itu adalah hal yang baik, benar, dan bahkan di sini kita lihat dipuji oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam melakukan semua itu, jemaat di Efesus ini kehilangan fokus yang mendasari sikap atau mendasari semua kegiatan kerohanian dan bahkan pemahaman mereka itu. Jadi saudara, kasih itu penting, pemahaman itu penting, dan juga harus diimbangi dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah di sana. Apa yang dimaksud dengan kasih yang semula ini? Yaitu kasih mereka kepada Kristus, di mana seperti saat mereka baru bertobat, mereka baru datang kepada pengenalan yang benar akan Tuhan itu, dan hidup dalam semangat dan kerinduan yang sederhana kepada Allah. Kasih mereka di sini saudara kita lihat menjadi dingin baik kepada Allah dan akhirnya menjadi dingin kepada orang lain. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang teknis baik doktrin maupun aktivitas pelayanan, tetapi tidak dengan kasih, melainkan mungkin dengan sebuah seperti kewajiban belaka. Menjadi satu mungkin istilah yang sering kita pakai ada formalitas belaka. Menjaga sesuatu agar tetap tertib, tetapi akhirnya justru memberikan penekanan yang salah di sana. Ingat saudara, saya tidak mengatakan bahwa ketertiban itu tidak perlu. Justru sangat perlu. Tetapi kembali harus dilatar belakangi dan dimotivasi dengan kasih. Hal ini adalah sesuatu yang serius. Sebab perhatikan kalimat yang Tuhan katakan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini menunjukkan bahwa ada pilihan yang mereka buat. Dan pilihan itu justru membuat mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Semua hal yang baik yang mereka lakukan tidak berarti bahwa Yesus akan mengabaikan atau tidak melihat hal buruk yang mereka jalani. Bukan untuk membuat mereka terpuruk, tetapi justru untuk menyadarkan mereka.
Sehingga peringatan ini diberikan. Lalu saudara, lihat di ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh, Yesus memberikan peringatan kepada mereka. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang kelima bagian A. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus mau mereka lakukan untuk berbalik dari kesalahan mereka itu di sini. Pertama, dia katakan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Mengingat, menyadari bahwa mereka telah jatuh dan kejatuhan mereka itu bukan hal yang sederhana, tetapi sangat serius. Sebab dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikan bahwa jika kita sudah mulai melakukan bagian-bagian dalam kerohanian kita dan kemudian itu hanya menjadi sekedar rutinitas belaka untuk bahkan terlihat agamawi, maka kita perlu hati-hati karena itu bisa membuat kita jatuh tanpa kita sadari. Mungkin dengan istilah lain kita bisa tenggelam dan terhilang di dalam justru aktivitas kerohanian yang ada. Lalu, pertama Yesus mengatakan untuk mereka mengingat keadaan mereka kemudian bertobat. Kesadaran itu harus diikuti dan dibarengi dengan pertobatan. Kata bertobat di sini memakai kata Yunani metanoeo yang artinya berbalik, berubah pikiran ke arah yang lebih baik atau benar. Kalau kita membaca lebih jauh di dalam kitab Wahyu ini, terutama tentang ke-7 jemaat ini, hanya ada 2 jemaat yang dipuji, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Ke-5 jemaat yang lain mendapat teguran. Kemudian saudara, hal yang ketiga yang Yesus katakan kepada mereka adalah lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembali melakukan apa yang dulunya mereka lakukan. Mengasihi Allah dengan kasih yang hangat, yang semangat. Dan itu yang menggerakkan mereka untuk melayani Tuhan. Pertanyaan besar saudara, apa yang menggerakkan saya dan saudara untuk melayani Tuhan? Untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Untuk mengejar kekudusan hidup. Kiranya itu adalah kasih yang sungguh kepada Allah. Karena mengingat penebusan dan kasih yang telah Allah lebih dahulu tunjukkan kepada kita. Di sini saudara, saya mengutip dari David Guzik, dia memberikan komentar yang menarik bahwa apa yang menjadi hal yang semula engkau lakukan itu. Apa yang dimaksudkan di sana? Yaitu bahwa mengingat bagaimana saudara menghabiskan waktu di dalam Tuhan ketika saudara baru bertobat saat itu. Mengingat semangat saudara untuk berdoa, mengingat sukacita untuk bersekutu dengan orang percaya yang lain, mengingat bagaimana semangat saudara memberitakan Kristus kepada orang lain. Lalu saudara, lihat di ayat yang kelima bagian B. Ada peringatan yang lebih jauh Yesus berikan di sini. Jika tidak demikian, artinya jika tidak melakukan hal-hal yang tadi Kristus perintahkan untuk mengingat betapa dalamnya mereka telah jatuh, bertobat dan melakukan kembali apa yang semula mereka lakukan yaitu mengasihi Allah, Yesus katakan bahwa jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ada peringatan akan konsekuensi atau akibat jika mereka tidak bertobat. Yaitu Yesus katakan aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Artinya bahwa mereka tidak akan bertahan menjadi sebuah jemaat. Dan hal ini nampaknya terjadi sebab kita sekarang tidak mendengar atau bahkan melihat lagi jemaat di Efesus ini pada zaman kita. Perhatikan bahwa jika sebuah gereja tidak bertobat, sebuah pelayanan tidak bertobat, dari hal ini, maka Yesus akan mengambil kaki Dian mereka, yaitu kesaksian dan pengakuan mereka sebagai jemaat di hadapan Allah. Mungkin secara organisasi mereka masih berjalan, tetapi secara rohani Allah tidak melihat demikian. Nah, ini menjadi peringatan juga bagi kita untuk selalu memperhatikan kerohanian kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bagaimana itu menunjukkan kasih kita kepada Allah. Ingat bahwa peringatan dan teguran ini diberikan hanya sekitar 60 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Artinya bahwa tidak butuh waktu lama untuk mengalami kemunduran rohani jika kita tidak menjaga hati. Dan hal ini mungkin terjadi tanpa mereka sadari. Dan hal itu menyusup masuk karena mereka mengabaikan hal yang utama. Apa yang menjadi hal utama di dalam kehidupan kerohanian saudara, kehidupan berjemaat saudara, berpersekutuan saudara? Ingat bahwa harusnya kasih kepada Allah yang juga mengalir menjadi kasih kepada orang lain. Melihat apa yang terpenting di sana. Melihat bahwa setiap aktivitas rohani yang kita lakukan, entahkah itu kegiatan rohani kah, entahkah itu pelayanan kah, entahkah itu pengajaran firman Tuhan, belajar doktrin dan seterusnya, kembali mengingat bahwa jika kita melakukan itu, hendaklah itu dilandasi oleh kasih kepada Allah untuk memberitakan kebenaran Kristus kepada dunia ini. Hal terakhir yang Yesus sampaikan kepada jemaat ini di ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini adalah ajakan atau panggilan kepada ketaatan untuk menanggapi pesan dari Tuhan. Dan hal ini berlaku bahkan juga bagi kita. Sebab apa kita semua memiliki telinga pada saat ini.
Lalu Yesus katakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bahwa ada berkat yang diberikan kepada mereka. Di sini dikatakan barang siapa menang. Menang di sini kita bisa lihat dalam konteks surat kepada jemaat di Efesus ini, bahwa orang yang menang adalah orang-orang yang menaklukkan kasih yang dingin itu. Artinya kembali bersemangat di dalam Tuhan. Saudara, jangan biarkan kasih saudara kepada Allah menjadi dingin. Dan jika kita sudah mulai menjadi dingin, bertobat, mengingat kembali kasih yang mula-mula itu, dan kembali untuk melakukan apa yang sudah Tuhan panggil untuk kita lakukan. Setia kepada Allah, mengasihi Allah dengan sungguh, dan menunjukkan kasih itu kepada orang lain.